1, 2, 3, come on. Come on, come on. Subscribe dulu guys, biar nilaiku bagus guys. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sendur Tafayanto Arifin dari kelas SMH Institut Pertanian Stiper atau Instiper. Pengertian remote sensing. Remote sensing adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan data atau informasi dari objek atau fenomena tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Dalam remote sensing terdapat 4 komponen utama, yaitu 1. Sumber energi, 2. Interaksi energi dengan atmosfer, 3. Sensor sebagai alat pendeteksi informasi, 4. Objek yang menjadi sasaran pengamatan. Data remote sensing. 1. Perekaman objek dilakukan menggunakan tenaga elektromagnetik. 2. Tenaga pantulan dan pancaran tersebut direkam oleh alat yang disebut oleh wahana. 3. Data hasil perekaman tersebut menghasilkan 2 jenis data, yaitu 1. Data visual atau citra, dan 2. Data numerik. Interpretasi citra. Dalam interpretasi, maka interpreter atau penfasir citra melakukan beberapa penalaran dengan tahapan 1. Deteksi, 2. Identifikasi, 3. Klarifikasi, 4. Menatai arti pengertiannya. Beberapa keuntungan menggunakan remote sensing. 1. Citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud dan letak di permukaan bumi, relatif lengkap, permanen, dan meliputi daerahnya yang sangat luas. 2. Karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. 3. Jumlah data yang diambil dalam waktu sekali pengambilan data sangat banyak yang tidak akan tertandingi oleh metode lain. 4. Pengambilan dan data di wilayah yang sama dapat dilakukan berulang-ulang sehingga analisis data dapat dilakukan tidak saja mendasarkan variasi spesial tetapi juga berdasarkan variasi temporal. 5. Citra dapat dibuat secara tepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. 6. Merupakan satu-satunya cara untuk memetakan daerah bencana. 7. Periode pembuatan citra relatif pendek. Adapun kelemahan teknologi remote sensing yaitu 1. Tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan. Daya tembus terhadap air yang terbatas. 2. Akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan atau survei in situ yang disebabkan karena terbatas sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Sistem tenaga. 1. Yang digunakan adalah tenaga matahari dalam bentuk tenaga elektromagnetik membentuk berbagai panjang gelombang. 2. Radiasi matahari memancar ke bumi, terhambat oleh atmosfer bumi, dan dipantulkan kembali.
dihamburkan dan diserap dan diteruskan. 3. Penginderaan jauh. Dalam perekamannya menggunakan radiasi matahari, sistem pasif, dan tenaga buatan yang disebut pulsa atau sistem aktif. Sensor satelit dan resolusi. Perkembangan sensor satelit ditunjukkan dengan semakin meningkatnya mutu data yang dihasilkan oleh sensor tersebut. Data satelit secara umum disebut sebagai citra satelit atau image. Walaupun memang ada satelit yang bukan citra satelit, kualitas citra yang berarti juga kualitas atau mutu sensor ditentukan oleh resolusinya. Ada beberapa jenis resolusi yang dapat menentukan kualitas sensor satelit. Beberapa jenis resolusi tersebut yaitu 1. Resolusi spesial, 2. Resolusi temporal, 3. Resolusi spektral, dan 4. yang terakhir resolusi radiometrik. Konsep dan komponen remote sensing. Penginderaan jauh sangat tergantung dari energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak hal, akan tetapi gelombang elektromagnetik yang terpenting pada penginderaan jauh adalah sinar matahari. Banyak sensor menggunakan energi pantulan sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik. Akan tetapi, ada beberapa sensor penginderaan jauh yang menggunakan energi yang dipancarkan oleh bumi dan yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri. Sensor yang memanfaatkan energi dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi diamankan sensor pasif, sedangkan yang memanfaatkan energi dari sensor itu sendiri dinamakan sensor aktif. Berikut ini adalah contoh dari suatu hasil citra satelit atau remote sensing yang merekam keadaan bencana alam tsunami di Aceh. Dan ini juga suatu contoh dari citra satelit atau remote sensing yang merekam keadaan suatu permukaan bumi.